Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Walai. kelompok yang beranggotakan saya Habib Bustomi, NIM 40014190472, 2 Diah Ayu Widyaningrum, NIM 40014190448, 3 Rafika Rahma Maulida, NIM 400141950, 4 Uli Nikmah, NIM 400141995, 5 Sausan Asyifa Madaniyah, NIM 400141954. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Kerangka dan Struktur Kurikulum 2013 yang berisi SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian, KI dan KD. Next. Next. Ya. Ini adalah outline dari materi kali ini. Bisa dilihat. Lanjut. Yang pertama yaitu SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. SKL diatur dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Itu tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Dengan diberlakukannya peraturan menteri ini, maka peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lanjut. Standar kompetensi lulusan sendiri yaitu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lanjut. Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan standar kompetensi lulusan di masa yang akan datang. Lanjut. Selanjutnya yaitu standar isi. Standar isi dimuat dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah yang memuat tentang tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi ini untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dengan diberlakukannya peraturan menteri ini, maka peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lanjut. Standar isi yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam standar isi untuk setiap mata pelajaran. Lanjut. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam dominan sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat
kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Next. Kemudian standar proses. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Dengan diberlakukannya peraturan menteri ini, maka peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Next. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Next. Berdasarkan SKL, standar kompetensi lulusan, dan SI, standar isi, maka pembelajaran harus diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis beragam sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dan yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Next. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dan yang ke-10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya ada nomor 11, yaitu pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang 12 ada pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13 ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 14 ada pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Selanjutnya ada standar penilaian. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan
yang merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar pendidikan dasar, pendidikan menengah, pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan diberlakunya peraturan menteri ini, maka peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 66 pada tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 104 pada tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, yaitu peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya ada ulangan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada ujian sekolah atau madrasah. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Selanjutnya ada kriteria ketuntasan minimal, yaitu KKM. Bisa disebut kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Lingkup penilaian. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang kedua, oleh satuan pendidikan, dan yang ketiga, oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, sikap, yang kedua, pengetahuan, dan yang ketiga, keterampilan. Tujuan penilaiannya yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan yang ketiga, untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Next. Prinsip penilaian hasil belajar. Yang pertama, sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang. Yang keempat, terpadu. Penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Yang ketujuh, sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan, akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, teknik maupun hasilnya.
Next. Bentuk-bentuk penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau ujian madrasah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau bentuk lain yang diperlukan. Next. Mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang pertama, perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdasarkan silabus. Yang kedua, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan. Dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Yang ketiga, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang keempat, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang kelima, peserta didik yang belum mencapai KKM Satuan Pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Yang keenam, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Next. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Yang pertama, penetapan KKM harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan pendidik. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah atau madrasah. Yang keempat, laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan pendidik berdasar hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik. Yang kelima, kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik. Next. Lalu ada mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Yang pertama, ada penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau UN dan atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan. Yang kedua, ada penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. Yang ketiga, hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN. Yang keempat, hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran. Yang kelima, hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keenam, bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei dan atau sensus. Yang ketujuh, bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah diatur dengan peraturan menteri. Next. Lalu ada KI dan KD. Dengan diberlakukannya Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 ini, maka ketentuan yang mengatur tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran dalam struktur kurikulum, silabus, pedoman mata pelajaran, dan pembelajaran tematik terpadu sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, Permendikbud nomor 54 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, Permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah,
dan Permendikbud nomor 60 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Next. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 1. Kompetensi inti sikap spiritual, yang kedua, kompetensi inti sikap sosial, yang ketiga, kompetensi inti pengetahuan, dan yang keempat, kompetensi inti keterampilan. Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai dasar untuk perubahan buku teks pelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Next. SE Darurat COVID-19. Ujian nasional. Yang pertama, UN tahun 2020 dibatalkan, termasuk uji kompetensi keahlian 2020 bagi sekolah menengah kejuruan. Yang B, dengan dibatalkannya UN tahun 2020, maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang C, dengan dibatalkannya UN tahun 2020, maka proses penyetaraan bagi lulusan program paket A, program paket B, dan program paket C akan ditentukan kemudian. Next. Proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Yang kedua, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Yang keempat, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.